Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur ke Sang Sabti yang mana berkat rahmat beliau kita bisa diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke Nabi kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dengan tutusnya beliau kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, dan ini dengan adanya sedang beriman. Perkenalkan, nama saya Sofwan Wahid Ubaidillah akan mempresentasikan mata kuliah bahasa Indonesia dengan judul cara meningkatkan semangat belajar. Latar belakang dari makalah yang saya buat yaitu pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berlangsung terus-menerus dalam suatu proses pembelajaran untuk mengembangkan segenap potensi baik jasmani maupun rohani dalam tingkat kognitif, efektif, dan psikomotorik sehingga tujuannya berubah perilaku manusia karakter kepribadian bangsa. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia untuk kemajuan suatu bangsa. Belajar adalah perubahan relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh sebuah perubahan bagi dirinya sendiri. Seorang dikatakan belajar apabila pikiran dan perasaannya aktif sehingga dapat berubah perilakunya, baik berupa pengetahuan maupun keterampilan. Rumusan masalah dalam bahkan saya buat pertama itu apa yang dimaksud belajar, seterusnya apa manfaat dari belajar, dan apa tujuan belajar, dan yang terakhir yaitu apa dampak dari kurangnya belajar. Selanjutnya itu tujuan masalah. Pertama yaitu dapat mengetahui pengertian belajar. Yang kedua dapat mengetahui manfaat belajar. Yang ketiga dampak negatif dari kurang belajar. Pertama, pengertian belajar. Pengertian belajar adalah perubahan relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek yang diperkuat. Belajar merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah bahwa bentuk input ataupun dari stimulus dalam bentuk tanggapan. Dalam pengertian belajar sendiri, belajar merupakan kegiatan yang dapat merubah perilaku. Jadi orang bisa dikatakan telah belajar adalah orang yang merubah perilakunya atau sifatnya atau perubahan dalam dirinya, seperti yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, yang dulunya malas menjadi lebih giat, seperti itu. Selanjutnya yaitu manfaat dari belajar. Jadi manfaat yang dari belajar, ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan kita sebagai manusia dalam belajar, yaitu manfaat belajar bisa dirasakan oleh orang yang belajar karena satu, meningkatkan pemahaman dalam mata pelajaran. Jadi orang yang belajar pasti dapat pemahaman dari apa yang ia belajar atau yang ia pelajari. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan berpola pikir. Jadi orang yang belajar pasti lebih kemampuan pola pikirnya lebih meningkat dari yang tidak belajar. Yang kedua itu meningkatkan prestasi. Orang yang semangat dalam belajar, orang yang lebih giat dalam belajar pasti lebih meningkatkan prestasinya, pasti lebih meningkatkan hasil yang ia capai itu lebih gampang tercapai dari orang-orang yang semangat belajar. Yaitu yang selanjutnya itu membangun kepercayaan. Jadi orang yang belajar, orang yang gak belajar pasti lebih mempunyai kepercayaan besar dalam pendidikan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu orang yang belajar pasti dapat menumbuhkan kreasinya dalam satu hal, apalagi dalam yang ia belajar. Manfaat belajar itu sangat banyak yang bisa kita ambil dari belajar pendidikan. Selanjutnya itu
tujuan belajar. Ada banyak tujuan mengapa kita harus belajar. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan, karena hal itu adalah suatu hal yang tidak memiliki tujuan dalam menuntut ke arah mana tujuan akan dibawa. Sejak global tujuan dari belajar dan terjadinya perubahan pada diri seorang menjadi lebih baik. Jadi secara global itu tujuan dari belajar sendiri itu merubahnya lah. Juga tujuannya itu untuk merubah diri menjadi lebih baik. Tapi pertanyaan tersebut akan ditanyakan secara rinci pada antaranya. Jadi tujuan belajar pertama, belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri antara lain tingkah laku. Jadi tujuan dari belajar itu untuk mengubah tingkah laku yang dulunya buruk menjadi baik. Selanjutnya, belajar bertujuan mengubah kebiasaan dari buruk menjadi baik. Orang yang belajar punya tujuan merubah kebiasaan yang dulunya pemalas menjadi lebih giat. Dan selanjutnya, belajar bertujuan mengubah sikap dari negatif menjadi positif. Jadi tujuan belajar selanjutnya itu merubah perilaku yang dulunya suka berantem, dan setelah ia belajar mempunyai tujuan agar dirinya tahu bahwa berantem itu tidak baik. Yang selanjutnya tujuan belajar adalah mengubah keterampilan, mengubah mindset pemikiran. Jadi orang yang belajar untuk mempunyai tujuan supaya ia dapat mengubah keterampilannya, mengubah kreativitasnya, atau mengembangkan keterampilannya, kreativitasnya. Dan selanjutnya, belajar bertujuan untuk menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ini. Jadi jelas kalau tujuan belajar itu untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah apa-apa yang berdampak positif di dalam berbagai ini. Yang selanjutnya yaitu dampak kurang belajar atau dampak orang yang malas belajar. Orang yang malas belajar tidak akan pernah sukses dalam suatu hal. Jadi orang yang malas belajar dalam suatu hal, belajar dalam artian luas, belajar banyak situasi dan semacamnya. Yaitu pertama, kurang pemahaman dalam mata pelajaran. Utama agak berlebih-lebih dalam pelajaran. Orang yang malas belajar pasti kurang pemahaman dalam mata pelajaran. Dan selanjutnya, kurang belajar menyebabkan gagal dalam ujian. Tidak sedikit atau banyak orang yang gagal dalam ujian karena ia tidak belajar, karena belajar merupakan faktor yang sangat penting dalam suksesnya ujian. Yang selanjutnya, orang yang malas belajar akan mengecewakan banyak orang. Orang yang malas belajar akan mengecewakan banyak orang dalam artian orang yang malas belajar berarti orang yang tidak ingin sukses. Karena orang yang malas belajar, orang yang tidak sukses akan mengecewakan banyak orang, diantaranya orang tua, famili yang merasa kecewa karena kita selaku pemilihnya tidak sukses atau malas belajar seperti itu. Jadi mengecewakan menyerang artian orang yang ada di sekitar kita merasa kecewa karena kita menjadi orang yang kurang belajar. Orang yang kurang belajar pasti orangnya banyak kegagalan seperti itu. Yang selanjutnya itu menjadi bodoh. Jadi dampak orang kurang belajar itu menjadi bodoh. Tidak bisa dipungkiri orang yang tidak belajar itu tidak bodoh. Karena kenapa? Orang yang tidak belajar pasti sedikit pemahaman. Yang selanjutnya, orang yang malas belajar atau orang yang kurang belajar pasti sulit menjadi juara. Mengapa sulit menjadi juara? Karena dia tidak mempunyai pemahaman dalam apa yang dihadapi. Karena orang yang belajar pasti bertujuan kembali pada tujuannya itu untuk mengetahui apa yang tidak tahu, untuk memahami apa yang tidak dia pahami, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dari makalah yang saya buat, yaitu belajar merupakan kebutuhan pokok untuk mencapai kesuksesan. Belajar itu kebutuhan yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan manusia. Meskipun bukan hanya dari belajar untuk kita menjadi sukses, tapi belajar merupakan faktor pokok atau kebutuhan pokok. Orang yang sukses pasti memiliki jiwa yang besar dalam belajar. Jadi orang yang sukses itu pasti mempunyai semangat belajar yang luar biasa. Belajar tidak mudah seperti apa yang dibayangkan dalam belajar. Pasti ada kendala internal atau eksternal. Maka itu diperlukan semangat dalam belajar untuk meningkatkan semangat. Ada tips atau cara yang dilakukan agar semangat belajar, diantaranya bergaul dengan orang yang semangat belajar. Jadi cara untuk kita sebagai pelajar lebih giat
semangatnya belajar pertama itu bergaul dengan orang-orang yang semangatnya belajarnya luar biasa. Jadi orang yang agak kurang semangat apabila sudah berteman dengan orang yang sering baca buku, sering buka buku, pasti akhir-akhirnya ikut juga membaca buku seperti itu. Yang selanjutnya itu caranya itu untuk buat target yang ingin dicapai. Orang yang punya ingin sukses itu ingin sukses dalam apapun, kita harus mempunyai target yang ingin capai. Target apa yang ingin capai untuk kita sukses, atau target apa yang ingin capai kita sebagai pelajar, target mana yang harus kita pelajari, yang harus kita capai gitu. Yang selanjutnya punya orang yang sukses itu mempunyai jadwal. Jadi kita sebagai pelajar mempunyai jadwal untuk belajar. Dari jam sekian kita harus belajar, dari jam sekian kita harus melaksanakan aktivitas seperti itu. Kita harus punya jadwal. Selanjutnya semua bisa kita lakukan kapanpun atau dari masa ada kesempatan, karena belajar atau menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, belajar adalah kebutuhan pokok untuk kita sebagai manusia. Belajar untuk menjadi sukses, dan pelajar itu tidak mengenal batas usia, dari muda sampai tua. Selanjutnya yaitu saran dari saya, yaitu belajar harus ditekankan mulai sejak dini, karena orang yang malas belajar terpulang besar untuk membuat dirinya bodoh. Agar tidak terjadi seperti itu, marilah kita selaku manusia berakal agar selalu menunjukkan semangat dalam belajar, agar tidak terjadi apa yang kita lakukan. Jadi saran saya kita sebagai pelajar itu lebih digiatkan belajarnya lebih dari kecil sampai dewasa, karena tadi saya bahas bahwa belajar belajar itu tidak mengenal batas usia. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan yang mengerti bisa dipahami bersama, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang kurang menyenangkan hati. Apabila ada kata-kata yang tidak baik, itu berasal dari Allah, dan apabila ada kata-kata buruk itu berasal dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.